Selamat pagi, Bapak. Iya nak, selamat pagi. Mari silakan masuk nak. Terima kasih. Silakan duduk nak. Ya, terima kasih, Bapak. Oh iya nak, terima kasih ya sudah mau datang ke ruang BK nak. Iya, Bapak. Nah nak, baik. Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak itu Imade Ema Koor Pradila. Bapak mengampu mata pelajaran bimbingan konseling di kelas 9, tentunya di kelas kamu nak. Iya, Bapak. Ada apa ya Bapak memanggil saya ke sini? Nah, baik. Maksud dan tujuan Bapak memanggil kamu ke sini itu adalah Bapak akan melakukan konseling individual terhadap kamu sendiri, nak. Apa kamu tahu konseling individual itu apa? Tidak, Pak. Tidak pernah mendengar ya? Saya tidak pernah mendengarnya. Nah, iya. Ya, baik. Bapak akan kasih tahu dulu. Konseling individual itu adalah proses konseling yang dilakukan oleh konselor, yaitu Bapak sendiri, terhadap konseli. Konseli itu anak sendiri, terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konseli, baik dari perilakunya, baik dari sosialnya, maupun dari sifat perilaku konseli tersebut. Bisa dipahami nak? Bisa, Bapak. Ya nak, konseling ini tentunya nanti akan bersifat sangat rahasia. Ya, sangat rahasia, dan proses konseling ini nantinya akan ada asas-asas yang melindungi proses konseling ini. Apa anak pernah dengar asas-asas konseling? Saya belum pernah dengar tentang asas konseling itu. Oh, belum pernah dengar ya? Belum. Nah, dalam konseling kita akan ada asas yang namanya itu asas kerahasiaan. Ada juga yang namanya asas kesukarelaan, dan ada juga asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah asas yang dimana konselor itu menjaga privasi-privasi konseli. Sedangkan asas kesukarelaan itu adalah asas yang dimana konseli itu mau menceritakan semua permasalahan yang dihadapi konseli. Sedangkan asas keterbukaan yang dimana konseli itu mau jujur terhadap permasalahan yang konseli sedang hadapi. Bisa dipahami nak? Bisa, Bapak. Iya, iya. Nah, dari asas-asas yang Bapak jelaskan, bagaimana? Apakah anak setuju? Saya setuju, Bapak. Dan saya sudah paham tentang arti konseling individual itu. Iya, baik nak. Sekarang anak sudah siap untuk kita mulai proses konseling? Sudah, Bapak. Saya sudah siap. Nah, nanti Bapak harap kamu aktif di dalam proses konseling. Iya, saya akan aktif dan akan semangat. Iya. Nah, jadi begini nak. Yang pertama Bapak sampaikan, Bapak mau menanyakan kabar kamu terlebih dahulu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bapak. Baik, syukurlah. Yang penting dalam keadaan sehat ya. Iya, Bapak. Tadi pas kamu kesini habis pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yang mengajar siapa? Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bapak, pembelajarannya. Menyenangkan, ya. Semangat? Iya, Semangat di pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya. Iya. Baiklah. Bapak menyuruh kamu ke sini itu ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan ke kamu. Boleh Bapak menanyakan beberapa hal itu, nak? Boleh, Bapak. Ya, baiklah. Yang pertama, Bapak mau menanyakan ini terkait dengan absensi yang ada di dalam kelas, nak. Nah, Bapak mendapatkan laporan sama salah satu guru mata pelajaran yang mengajar di kelas sana, yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, yang dimana dalam jumlah absen itu berjumlah 12 kali Bapak lihat alfa. Nah, ada juga
dari guru mata pelajaran PPKN tersebut juga memberitahu Bapak kalau ada salah satu nilai-nilai ataupun tugas-tugas yang tidak kamu penuhi. Benar begitu, Nak? Iya benar Bapak. Benar. Nah, ada apa sebenarnya, Nak, sampai jumlah absen kamu sebanyak itu dan tidak mengumpulkan tugas? Nah, kenapa kamu menunduk, Nak? Bapak lihat raut muka kamu ada keraguan itu. Ya Bapak, jadi banyak hal yang membuat saya melakukan hal seperti itu. Banyak hal. Nah, sekarang coba anak ceritakan apa sih yang ada, permasalahan apa yang anak alami, kenapa sampai seperti itu jumlah absensinya. Begini Pak, saya sering bolos dan sering tidak antusias dalam pembelajaran, dan saya tidak pernah mengumpulkan tugas itu karena saya merasa tidak antusias dalam pembelajaran PKN tersebut, karena tidak menyenangkan, karena gurunya hanya menyuruh kita untuk meringkas saja, dan itu membuat saya bosan dan saya tidak terlalu menyukai, dan itu membuat saya gagal dalam menerima pembelajaran tersebut. Oh begitu, jadi karena tidak bisa menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru PPKN, akhirnya kamu memilih tidak masuk sekolah. Iya Bapak. Baiklah, Bapak paham yang kamu ceritakan. Berarti kamu menginginkan suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan penyampaian materi dengan gaya yang model sekarang. Benar Bapak. Seperti apa misalnya itu, Nak? Saya maunya dalam proses pembelajaran itu gaya dalam menerangkan materi itu menyenangkan dan tidak membuat siswa itu mengantuk. Seperti apa itu misalnya? Misalnya pada saat siswa itu sudah mulai bosan, saya inginkan gurunya itu memberikan ice breaking supaya kita tidak mengantuk, atau bukan hanya gurunya menerangkan materi aja, tetapi saya juga ingin gurunya itu memberikan kita soal-soal supaya kita merasa terpaku untuk menjawab soal tersebut. Oh berarti harus ada tampilan PPT-nya, Iya, harus menggunakan metode-metode yang menyenangkan. benar Bapak. Oh berarti ada animasi-animasi yang menjelaskan tentang materi tersebut. Seperti itu ya keinginan kamu ya, Nak, ya? Iya, benar Bapak. Jadi karena kamu tidak bisa menerima materi dengan gaya belajar seperti itu, kamu malah memilih untuk tidak masuk sekolah sama sekali. Iya Bapak. Begitu. Nah, pada saat kamu tidak ke sekolah, apakah tidak ditanya di rumah oleh orang tuamu, kenapa Nak, kok nggak sekolah? Nggak ditanya seperti itu. Jadi saya bilang kepada orang tua saya, terkadang saya bilang kalau saya itu sakit, atau saya bilang ke sekolah, tetapi mungkin saya tidak ke sekolah. Saya bilang kalau saya buat tugas, ada kegiatan sekolah, disuruh membuat hiasan, tapi saya tidak ke sekolah. Dan juga terkadang saya diam di suatu tempat, di situ saya diam sambil menunggu jam pulang sekolah. Nah, lalu ke suatu tempat di mana biasanya kamu diam, Nak? Biasanya saya diam di warung dekat sekolah supaya saya bisa diam di situ sambil menunggu jam pembelajaran selesai. Nah, apa yang kamu lakukan di tempat itu sampai menunggu jam pulang? Sedangkan mulai jam sekolah kan jam 7. Sedangkan biar jadwal sekolah pulangnya jam 1:30. Nah, kan setengah hari itu, Nak. Nah, terus apa yang anak lakukan di sana? Saya biasanya kalau saya tidak menonton HP, biasanya saya membaca novel apa saja yang saya suka. Situ. Nah, kadang-kadang anak pernah nggak berpikir,
Saya berbohong dengan orang tua saya. Kalau orang tua saya tahu saya membolos, bagaimana ya perasaan dia? Pernah nggak pikiran itu terlintas di pikiran kamu? Pernah Bapak. Pernah. Terus apa? Saya sempat berpikir seperti itu, tetapi karena memang dari keinginan saya untuk tetap membolos, saya tetap melakukan itu. Karena jika saya sekolah, saya tidak akan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Oh, seperti itu. Nah, berarti cuman gara-gara mata pelajaran PPKN itu kamu sampai berbohong terhadap orang tua kamu sehingga mengorbankan orang tua kamu jadinya ya. Iya, Dari- benar Bapak. Dari awalnya dia tahu anaknya ke sekolah, tetapi tiba-tiba di sekolah tidak ada. Iya, benar Bapak. Nah, sekarang nak, dari sikap dan perilaku kamu itu, kamu merasa tidak kalau itu baik atau buruk yang kamu lakukan? Saya merasa perilaku saya itu memang buruk karena sudah bolos sekolah, ditambah lagi saya berbohong dengan orang tua, dan saya sangat merasa bersalah dengan orang tua saya, dan juga saya merasa rugi akan meninggalkan mata pelajaran di sekolah. Merasa rugi tetapi masih ada Masih rasa. tetap saya lakukan Iya, masih tetap kamu lakukan itu karena saking tidak sukanya dengan pembelajaran itu. PKN itu. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi denganmu. Apakah ketika nantinya dalam mata pelajaran tersebut, tentunya mata pelajaran PKN sudah memberikan gaya belajar yang kamu inginkan, apakah kamu bisa mengubah perilakumu, nak? Bisa Bapak. Saya akan merubah sikap saya menjadi lebih baik lagi dalam penyampaian pembelajaran tersebut. Jika gaya dalam belajarnya itu inovatif, kreatif, dan tidak membosankan, saya akan merubah sikap saya menjadi lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, Bapak mengerti maksud kamu, nak. Jadi, Bapak harap jika nanti penyampaian materi sudah sesuai dengan gaya belajar kamu, kamu akan merubah sikapmu ya. Iya benar Bapak, saya akan merubah sikap saya. Nah, sekarang apa kamu tahu, nak, kira-kira dampak membolos itu apa? Tidak, saya tidak tahu. Oh, kamu tidak tahu dampak membolos itu seperti apa? Enggak, Karena tidak tahu, akhirnya kamu saya lebih terus-terusan balik membolos. lebih baik membolos. Nah, Ya. jadi sekarang Bapak ingin memperlihatkan sebuah tayangan video agar proses konseling kita berdampak yang sangat baik. Nah, ketika nanti anak sudah selesai melihat sebuah video tersebut, silakan nanti anak menyimak video tersebut ya. Baik Bapak. Bisa terlihat, nak? Bisa. Berjumpa lagi bersama kami Silakan di anak simak video tersebut, apa dampak-dampak bolos-bolos itu ya. Baik, Bapak. Kasih dampak anak yang suka bolos sekolah itu mempengaruhi apa aja sih? Salah Jelas, nak? satunya Terlihat? Jelas sama Bapak. bagi para anak-anak ya yang statusnya sebagai pelajar. Bolos itu yang pertama bisa menurunkan nilai akademik. Jadi kalau anak yang sering bolos cenderung melewatkan pelajaran materi penting di kelas ya, jadi nilai akademiknya akan menurun. Kemudian yang kedua adalah peningkatan resiko putus sekolah. Jadi kalau anak yang suka bolos ya, datang dari rumah, berangkat dari rumah, kemudian tidak sampai di sekolah, itu sering terjadi ya. Itu akan lama-kelamaan akan kehilangan minat, kurang motivasi belajar. Apalagi kalau sudah kenal
pergaulan ya, pergaulan yang negatif lah ya, narkoba, alkohol, ya, jangan sampai ya anak-anak. Kemudian yang poin ketiga adalah keterbatasan kemampuan sosial. Apa sih? Nah, siswa yang sering bolos dapat merasakan terisolasi dari teman sekelas yang kurang terbiasa dengan interaksi sosial yang sehat. Nah, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau sering bolos, ketika masuk sekolah lagi akan beda dengan orang-orang yang aktif, ketika kita akan jadi orang asing ketika di kelas ya. Apa kalau zaman sekarang ya dibully karena jarang sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak psikologi. Dampak apa sih ya yang bisa dialami siswa? Nah, orang yang suka bolos dapat mengalami tekanan psikologi termasuk stres, cemas, dan depresi. Kok bisa stres? Kenapa? Stres karena tadi yang poin satu, ketinggalan pelajaran, dibully, nilai akademiknya turun, kemudian tidak dapat pindah kelas. Nah, anak-anak tersebut mungkin merasa terisolasi dan kehilangan rasa percaya diri ya, dan masuk setelah sekian lama bolos yang kemudian pengen masuk sekolah lagi, rasa dirinya itu saya bukan apa-apa. Jadi seperti itu ya, mentalnya kurang. Nah, kemudian yang poin kelima adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya, oke ya. Mungkin tidak begitu besar ya kalau poin kelima, tapi salah satunya bisa mempengaruhi karena tadi itu kan kalau sering bolos ya, jadi itu belajar tidak sesering. Mereka mungkin kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak ya. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, para pelajar ya, sangat penting bagi antum semua untuk menghadiri sekolah ya, dan mengambil pelajaran ya dengan serius dan fokus ya. Sebaiknya kalau misalkan kenapa pelajar itu bisa bolos ya, kalau ada masalah di rumah, masalah di sekolah, karena yang mengakibatkan pelajar itu harus bolos ya, kita komunikasikan ya, jangan miscommunication ya, kita komunikasikan dengan guru ya, wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling atau orang tua ya. Oke, di sini peran aktif ya, peran aktif orang tua terutama ya. Anak kita sebagai pelajar harus aktif. Jadi tidak semata-mata ketika kita telah menitipkan anak di sekolah, kita jarang berkomunikasi dengan terutama juga ya kerjasamanya ya, harus mempunyai tingkat kerjasama yang baik. Oke, semangat buat para pelajar ya, jangan bolos, jangan malas. Yuk kita semangat ya, mencerdaskan, menjunjung ya, untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Oke, sampai di sini ya. Jadi jangan bolos, kita rajin belajar. Sudah disimak videonya? Sudah, Bapak. Nah, sekarang nak, terkait tayangan video yang tadi anak tonton, kira-kira apa nih yang bisa ditangkap nak?
Jadi setelah saya nonton video, saya baru tahu kalau akibat dari membolos itu bisa mengganggu psikologis kita dan kita bisa kena bully. Bisa kena bully. Ya. Nah, kira-kira dari kesekian jumlahnya anak membolos tidak hadir di sekolah, pernah tidak kira-kira di dalam kelas anak itu merasa kesulitan berinteraksi terutama di sosial? Pernah Bapak merasa susah untuk ngobrol sama teman karena kerasa gak enak. Ya. Itulah salah satu dampak nyata yang anak rasakan dari perilaku-perilaku membolos. Nah, dari video tersebut apalagi yang kira-kira anak bisa tangkap? Saya baru tahu juga kalau membolos itu pada masa depan kita bakalan sulit cari kerja. Kira-kira anak tahu nggak alasannya kenapa? Tidak. Tidak. Kenapa ya? Karena perilaku membolos untuk mencari kerja itu sulit kita dapatkan. Kenapa kira-kira tidak tahu ya? Tidak. Nah, begini. Nah, di dalam video tersebut tadi kan ditampilkan itu ada nilai-nilai akademik. Nilai-nilai akademik itu seperti nilai-nilai pelajaran yang kita peroleh. Nah, begitu kita selesai di dalam menempuh dunia pendidikan, di sana kita diberikan yang namanya ijazah. Nah, di dalam ijazah tersebut tercatatlah nilai-nilai kita pada saat masih duduk di bangku sekolah. Ketika kita melamar di suatu tempat yang dengan persyaratan selembar ijazah, jadi yang mempunyai perusahaan itu pasti akan melihat persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, jika nilai-nilai itu kurang, berarti kemungkinan besar si pelamar tidak akan menemukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan karena pengaruh dari nilai-nilai akademik yang tercatat di dalam rapor. Seperti itu. Nah, ada lagi. Saya baru tahu kalau siswa yang membolos itu juga bisa peningkatan di putus sekolah. Nah, kamu baru tahu. Iya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Kok bisa dari bolos siswa itu putus sekolah? Kira-kira apa yang terlintas di benak kamu? Mungkin karena guru tidak percaya lagi dengan siswa tersebut. Nah, begini nah. Kenapa dari perilaku bolos itu bisa mengakibatkan peserta didik itu diputus sekolah atau putus sekolah? Karena peserta didik terlalu sering membolos, dia itu akan merasa nyaman terhadap zona yang sekarang dia alami. Ketika dia sudah merasa nyaman, akhirnya dengan alasan apapun peserta didik itu tidak akan mau pergi ke sekolah. Nah, sehingga peserta didik itu memutuskan untuk berhenti sekolah. Itulah yang dimaksud perilaku membolos bisa memutus sekolah. Gitu nah. Paham? Iya Bapak, saya paham. Ya, berarti dari tayangan video itu kita sudah melihat apa dampak dari perilaku-perilaku membolos. Iya. Ya. Nah, di sini Bapak memberi gambaran di mana membolos atau perilaku membolos bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan belajar. Justru kamu akan semakin ketinggalan, baik itu materinya ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Anak akan ketinggalan jauh. Nah, apakah kamu mau mencoba untuk mau belajar lebih giat lagi? Saya mau Bapak. Nah, baik. Bapak bisa bantu kamu untuk memenuhi tugas-tugas kamu yang kosong serta nilai-nilai yang harus kamu penuhi. Tentunya di pelajaran PPKN tentunya nak. Nah, Bapak juga akan membantu kamu.
tentunya mencari guru mata pelajaran tersebut agar guru tersebut mau memberikan materi ulang terhadap kamu sehingga semua nilai-nilai pelajaran bisa kamu penuhi semua. Tapi saya takut tetap tidak bisa paham, Bapak. Takut Tidak bisa tidak paham. bisa paham. Nah, begini nak, sebelum kita mencoba, kita kan tidak tahu hasilnya nak. Semua orang bisa belajar. Yang penting mempunyai niat dan usaha dan kemauan yang kuat. Kamu harus percaya diri dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Bapak yakin kamu pasti bisa untuk memenuhi dan mengikuti proses belajar itu dengan baik. Iya Bapak, saya akan merubah sikap saya dan perilaku saya agar lebih baik lagi di dalam mengikuti pembelajaran, khususnya di pembelajaran PKM tersebut. Iya nak, tidak ada yang tidak mungkin asal kamu mau berubah. Hidup itu harus ada perubahan nak. Masa depanmu masih panjang. Banyak hal baik yang akan menantimu di depan sana dengan tingkat prestasimu. Gali semua potensi-potensi yang kamu miliki nak. Terima kasih Bapak atas bimbingan Bapak sudah memberikan saya wejangan, dan saya sadar dengan apa yang saya lakukan itu salah dan saya memiliki tanggung jawab besar demi masa depan saya. Sebagai seorang siswa, saya sepatutnya harus semangat belajar dan harus terus mengejar cita-cita saya. Iya nak, itulah yang Bapak harapkan nak. Akhirnya motivasi belajar kamu kembali menjadi lebih baik. Nah, dari proses konseling yang kita sudah lakukan, apa pesan dan kesan yang kamu dapatkan? Jadi kesan dan pesannya, saya merasa lebih tenang di dalam melakukan pembelajaran, dan nantinya saya akan mengikuti pembelajaran lebih baik lagi dan merasa termotivasi dan kembali semangat, Pak. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk merubah sikap kamu yang sering membolos, kurang antusias dalam pelajaran PPKM, dan tidak membuat tugas. Nah, dalam konseling kita mempunyai tujuan agar kamu bisa merubah sikap kamu di pembelajaran dan tidak lagi mengulangi perilaku membolos. Ya, saya akan merubah sikap saya agar menjadi lebih baik lagi di dalam mengikuti pembelajaran. Bapak juga sangat berharap terhadap perubahan sikap dan perilakumu nantinya ya nak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah mendengarkan saya, dan terima kasih atas motivasinya supaya saya bisa semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Semangat ya untuk masa depanmu. Ya, terima kasih Bapak. Harus tetap bersemangat ya. Iya Bapak. Nah, baik nak. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas dan mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Dengarkan Bapak Ibu Guru yang lagi menjelaskan di depan. Keseriusan, motivasi, kedisiplinan, tanggung jawab, itulah awal kesuksesan kamu. Baik Bapak, kalau begitu saya izin permisi keluar Bapak. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Iya nak, selamat pagi.